الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin. Alhamdulillah. Alladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah. Alladzi anzala alainal Qur'an. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala lana min ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du, faya ibadallah, jamaah salat Idul Adha, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Kesempatan isaan mangkin areh sepaling saya tempat sepaling saya ngireng kaula sareng para ajunan sedaya amuji serta syukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala kalaban adabu alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur ketan kalau da ajunan Allah. Sekadi kaula sareng para ajunan sedaya diparingin kesehatan, kesempatan bisa memenuhi melaksanakan salat Idul Adha secara serentak, secara bersama, secara berjemaah dengan harapan semoga dan mudah-mudahan salat Id yang kita telah laksanakan bersama
kita kena solat seetre masarang Allah. Solat paju ke Allah. Itu dia kena tiket keangkui masuk ke surga Allah. Amin. Allahumma amin. Lebat mimper sesangat mulu jaga dinto. Lebat kesempatan sesangat mulu jaga dinto. Kau ngajak dek ke para ajunan seteja, khususnya dek peten kau tibi. Ngireng tingkatakin kualitas keimanan dan ketakwaan peten kau dek ajunan Allah. Usaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Kaangkui meraih takwa engki kak dinto lebet jalan-jalan saya perintah Allah. Ben usaha semaksimal mungkin kaangkui menghindar, kaangkui acowin dek seteja saya larang Allah. Salat Aidil Adha kinto tak lepas dari historis Nabiullah Ibrahim beserta keluarga besarnya. Nabi yang punya banyak gelar. Secara formalitas, seseorang yang banyak gelar tentunya banyak ujian. Kalau banyak ujian, tentunya banyak belajar. Tidak mudah seseorang punya gelar sebanyak tanpa melalui proses ujian, mulai dari tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, dan seterusnya. Nabiullah Ibrahim punya gelar Abul Anbiya. Putrana, kompoya, cucunya, piyoknya, cicitnya, bahkan setujuh duriahnya kinto setujuh yang kak sareng Allah teti nabi. Dari istri pertama Siti Saroh melahirkan anak yang bernama Ishak. Akhirnya turun temurun sampai ketembus ke Nabi Musa, Nabi Isa. Dari istri kedua Siti Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail. Akhirnya dari turunan ke-34 lahirlah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Tidak mudah mendapat gelar Khalilullah. Harus melalui beberapa proses ujian yang sangat berat. Selo mungkin bisa cerita kifatan kau sareng para ajunan sejajar. Nabiullah Ibrahim punya gelar Abu Dhaif, orang yang sangat memuliakan tamu. Bisa lihat diabadikan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat. Hal ataka hadisu Ibrahim, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Beliau tidak makan sebelum mengontrol keluarga tetangga. Takok bedeselo ada orang sesangat amul jaki tamu. Pernah kejadian tengah malam ketuk pintu. Nabiullah Ibrahim langsung buka pintu. Lo atanya lo mereksanin dari kak di sampian, pasir sampian. Akhirnya Nabiullah Ibrahim memberi tempat sepaling saya. Lalu disuguhi hidangan sepaling saya. Ternyata tamunya bawa kabar gembira. Fabasarnahu biulamin halim. Karena istri pertama mandul lo kedua putra. Iri de istri yang kedua Siti Hajar punya putra Ismail. Akhirnya malaikat abri kabar sekejap lagi akan lahir dari istri pertama Siti Saroh. Saya beri nama Nabi Ishak. Ternyata tamu setelah disembelihan kambing selempo. Ternyata malaikat lalu ada
Lakar malaikat lo ada betul kata Kiai Sair, wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala naumalahum. Benih hadis, benih Quran. Gitulah gambaran Nabiullah Ibrahim sampai akhirnya gelar Abu Dhaif. Nabiullah Ibrahim punya gelar Abu Tauhid. Dalam perjalanan ruhaninya, Nabi yang punya 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Pertama, Nabiullah Ibrahim menemukan Tuhan, menemukan Allah di dalam perjalanan rohani. Deki akan dibahas. Nomor 2, Nabiullah Ibrahim, Nabi senyelamatkan jiwa manusia. Kelaban ibadah aki penebusan bidibhin adim, Nabiullah Ismail itebus. Akhirnya jiwa manusia bisa terselamatin sejak Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim pernah nyu'on ke Allah bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Kita punya kelebihan 3 kita. Mungkin Abu Tauhid dengan badan tauhid, pondasi semapan, asas sekuat, maka bisa ngatasin setuju persoalan. Nabiullah Ibrahim lebat akidah semapan, orang lebih rangkuman fatan kaulah mengkaji dari beberapa sumber, peto ujian bi Allah iparingi lulus. Maka tauhid mengantarakan kita lebih dekat ke Allah. Lo mungkin orang yang bisa mengatasi ujian mung semak ke Allah. Tantangan dan rintangan bahkan ancaman. Coba akaca dek sejarah, dek fakta sekat dito. Pas saya harus abeking ini kinto. Apakah di sini punya pasukan? Panapa kinto punya pengaman khusus? Karena tauhid yang disebarkan. Sodoko wa'duh cincin Allah leres. Wa nasara abduh, Allah akan membantu. Apa? Allah seebela. Ujian pertama kita datang dari keluarga, orang yang terdekat. Pasaya dekat into. Ya Allah, ialah Bapak Nabi Ibrahim yang punya gelar Azhar. Nama aslinya adalah Tarikh. Diuji lebat bapak selok sejalan dengan Nabi Ibrahim. Betapa sedihnya orang yang terdekat bisa hengkang, bisa lo taat. Setiap nabi pasti diuji oleh orang yang terdekat. Jauh-jauh ngalak contoh, ketika cinta dinodain, sarang orang jauh, sarang kekasihnya sampean, mungkin sedih lo pati sarah. Tapi mau kekasihnya sampean ternyata pindah hati ke kancana tibi. Benih sakitnya luar biasa, tapi sakitnya tuh di sini. Apa? Orang yang terdekat ternyata mengkhianati cinta. Itulah kudana Nabiullah Ibrahim. Sampai Rasulullah jarang baca tabbat yada. Apa mi jarang pol tabbat yada memvonis paman Rasulullah tercinta. Bahkan bani Abi Lahab tok saya vonis neraka. Berikut istri tercintanya Ummu Jamil, istri tercintanya Abu Lahab. Maka Rasulullah kecewa. Engkau ngajak orang, dakwah orang di gunung bisa atoro dakwah tauhid. Ternyata keluarga tibi paman lo bisa atoro dakwah beten kaula. Sampai sahabat menurut sebagian riwayat pada jarang macam kinto. Apa? Ngarki Rasulullah. Poron kecewa Rasulullah. Dakwah de keluarga tibi. Ternyata lo pajuan goreng de gunung. Tapi datang dari orang yang terdekat. Nomor 2, datang ujian nomor 2 dari Nabi Ibrahim. Panah beginto.
margana Nabi Ibrahim agedon istri yang sangat luar biasa ratina gitu. Sudahnya orang laki sepakat nang Palestina. Nabiullah Ibrahim lahir di Babilonia. Kalau sekarang negeri Irak. Pindah ke Palestina. Setelah Palestina itu rajin masih situng lagi, Siti Sarato. Akhirnya pindah ke Mesir. Depak ke Mesir. Akhirnya beda berita. Mesir raja Nodolim suka mengambil istri orang. Katakanlah kalau istri makin pelakor. Sebelum nyampe dekat lingkungan istana, Nabiullah Ibrahim tepangki sareng setap istana. Tepangki neng yembong, akhirnya pereng oning, Arya orang bini ratin. Hari cocok mong keraja Arya. Lagi tok. Sekoni gula abri gambaran. Nabiullah Ibrahim bisa dilihat dalam kitab Lu'lu'ul Marjan Fadilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kiamat terjadi, maka bumi rata tak ubahnya seperti keramik. Rata luar biasa. Wakilah dari tembok panasnya luar biasa. Areh soma sekelan dari cetak. Sutuju menusang ibu kompol bi Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Berapa juta, benih jutaan, berapa miliar, benih miliaran. Mungkin triliunan. Seluruh manusia panik ingin segera diputus. Mau dikemanakan? Apakah ke surga? Ya toreh mungkulu bener masuk lagi ke surga, mungkulu salah okom. Seluruh panik. Akhirnya setuju manusia kinto pada Allah porkan Nabiullah Adam alaihissalam. Tengkung nang terangan kitab hadis gitu. Riwayatkan Abi Hurairah. Jadi diceritakan Abi Hurairah riwayat mutafakun alaih kitab Riyadhus Shalihin agak ngebudi. Alapor ke Nabi Adam. Mayuk Nabi Adam putus makhluk nak potong sampean gitu. Ingin segera diputus. Mau salah ayu okom ke neraka, mau bener mayu. Keng lo kelar sengan tidak gitu. Apa kata Nabi Adam? Kulu cek toh dusuk Allah nang saat mungkin. Kulu pernah dosa satu kali. Toh dus bertemu Allah. Makan kaju kulti. Coba pikir sampean dosa berapa kali sampean? Nabi Adam satu kali dosa malu bertemu Allah. Ayo pindah ke Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Engkau todus ketemu Nabi Allah sendiri. Apa? Engkau gagal ngatur keluarga. Cuma andi anak situng nyaman Kanan. Lo bisa atur oca. Dek rumah sampean. Dekimu agaduan poter telok. Seketiga-tiganya ada setaan ke Allah. Sepertama, ini ke penggemar mengkonsumsi bu sabu. Yang kedua, pengedar bu sabu. Yang ketiga, bandar bu sabu. Satu Nabiullah Nuh malu bertemu Allah. Mau sampean dia nak telok lo taat sedejeng. Ada semunduk, ada sesantre. Lo todus sampean ngadep ke Allah. Nabi Nuh situng putrana gagal malu bertemu Allah. Nah, Nabiullah Ibrahim akhirnya tondong, ayo ntar ke Nabi Ibrahim. Ajuah Khalilullah, Abul Anbiya, Abu Tauhid. Pola jisi bisa matur ke Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Kula todus ngesan mungkin Allah marah ndak beten kaula. Kenapa marah? Cepon hadis riwayat Imam Bukhari, kitab hadis saya cantumake nang kitab Lu'lu'ul Marjan, Fadilah Ibrahim sengko pernah ngomong telo kalih. Sedua hubungan bi Allah sistung pribadi. Apa sedua saya ngomong ke Allah? Ketika Nabi Ibrahim yacek waktu mudanya, mayu entar masang sesajen, masang be sabe istilah mangkin, ayu arokat nang ijo fuju. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini sakimun. Bisa tengkunungi Quran. Engkau kering. Lagi tok ngomong dengan Nabi Ibrahim, padahal engkau lo kering. Tapi maksud Nabi Ibrahim, engkau sake ate, kering ate, polana Allah disirikin, masa pujuk ike bayi sesembahan. Dari waktu itu engkau todus ngadep ke Allah. Beda undangan, ternyata di dalam undangan beda aroma siriknya. Nabiullah Ibrahim lo hadir. Maka setuju
ketika ada seorang kiai, seorang pengasuh, ketika dalam acara walimah dinodai dengan ada perbuatan maksiatnya, katakanlah berdoa-adina, itu menodai ke tauhid, menodai amal, menodai kesucian tauhid, lebih baik lo hadir. Buktinya Nabiullah Ibrahim, ini sakimon, engkau sakit, padahal lo sakit, ken engkau sakit ate, mong syariat Allah diinjak-injak itu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim lo gelem ya cek entar masang sesajen di tempat sesembahan. Ketika orang yang semasang sesembahan peleman, Nabi Ibrahim sembunyi masuk ke tempat kinto. Itapor sesajen berhala, cuma situng selo tapor berhala sepaleng raja. Akhirnya kapak yang dibikin saya begawe portapor isan dengaki de berhala sepaleng raja. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap. Ariyah lakon senapor berhala kok. Yo mungkin geluh logika berjalan. Ini membedah kapang dia celingaki. Yo mung kapang riak bedeneng iberhala sejak rajaan. Iya yang lakon aja tanya aki kesewak-tuaan je sejak rajan sepakun je. Mung lakar mung lakar kapang paruna bedeneng leerah. Iya tanya aki. Selanjutnya Nabiullah Ibrahim kita mengalami beberapa ujian kifuru. Mari akai dek kase ngiberaji dek ke Mesir. Akhirnya Nabiullah Ibrahim kadinto ditanya aki ari benitang bine hada uhadihi uhti ari tang tretan. Padahal kinto beni tretan anapa rajina kang kui nyelamet aki. Polen mau ngaku rajina bi raja Mesir langsung ipon tut. Raja Mesir lo ende mung ke Paraben. Tapi si ende raja Mesir dek ke orang si andi lake. Arapa bila orang andi lake tentunya punya kelebihan. Aji secocok. Singkat cerita, apa hikmah yang bisa diambil dari badan cerita singkat Kak Dinto? Nabiullah sukses mendidik keluarga. Nabiullah Ibrahim sukses melahirkan anak yang berprestasi. Apa rahasianya? Ternyata tauhid, akidah. Kata Nabi Ibrahim dalam penelusuran rohaninya, engkau cek lambe letau, cek beda bulan. Engkau cek lambe letau, cek beda bintang. Engkau cek lambe, cek beda are. Tapi Nabi Ibrahim merenung. Makanya sampai ayo berpikir, mulai kilo muntuk sampai lo oning beda Quran. Mulai kilo muntuk sampai ampun lah maca hadis. Tapi mungkin hadis lo direnungkan, Qurannya tidak direnungkan. Akhirnya mengecam dek ke orang si ahli hadis, orang si ahli Quran. Apa? Qurannya tidak dibaca. Saya ngak pada sejarah nengi compok. Ada seorang santri mengaku muntuk sekemik tahun. Ini ke fakta gitu. Sekemik tahun muntuk. Engkau lo teman nemu sirik, lo teman nemu bid'ah. Baru engkau sal mulai ke kampung berdefat wa sirik, berdefat wa bid'ah. Akhirnya kulungu bengi buku nah. Ternyata setelah saya baca buku, kulo oning kinto. Dermah badan sirik badan kinto. Akhirnya contoh kecil kalau mari lo antar ke kinto. Pemabuk rokok luar biasa. Saya muntuk kinto. Setelah baca buku, kulo oning. Cek merokok itu bahaya. Sejak itulah saya berhenti. Apa sih berhenti? Bukan merokok yang berhenti. Sejak itulah saya berhenti membaca buku. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ngiding fatwa sirik, fatwa bid'ah. Kulo nonton nang YouTube. Metek nang channel YouTube. Ternyata mangki Hisada official. Setelah ni baca kulo disimak. Ternyata esena membahas sirik, membahas bid'ah. Akhirnya sejak itu kulolo ngidingakin boleh. Subhanallah. Akhirnya merembet beli Quran terjemahan, beli hadis terjemah. Karena lo bisa baca kitab, baca Quran, baca hadis lo bisa. Bukan tidak bisa, kan lo bisa memahamin. Saya baca yang Fathul Qori, Fathul Mu'in. Apa yang terjadi setelah kula memahami Quran, setelah kula memahami hadis, ketika Quran mengatakan, ketika ayat nerangaki ayat kafir,
kula todus ke Quran eko. Apa? Ternyata kelakuan kula persis bisa ayat saya kedebu. Setelah kula maca ayat munafikin, hadis-hadis munafik, persis bi kelakuan kula. Setelah kula maos ayat-ayat fasik, persis bi kelakuan kula. Sejak itu saya berhenti baca Quran terjemah. Subhanallah. Wa may yusakiki rasulah, siapa orang yang senentang-nentang ke Rasulullah, wahyu mim ba'di, kenapa? Mim ba'di huda sinto akhirnya lek lepai neka. Siapa orang yang senentang-nentang kinto setelah wahyu turun, wa yatami wa rasabilil mukminin, lo noro dak kepanduan-panduan si biasa jelenaki orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nar jahannam wa sa'at sabila. Lakar itu rod bi Allah. Maka kesimpulan akhirnya Quran sudah dibaca, ngiring renungin, ngiring pahamin. Ayo tingkatkan belajar panjenengan. Mung bisa panjenengan cukup asekolahkeun MI. Tapi mung bisa lanjut lagi ke MTS. Lulusan MTS sudut pandangnya lebih luas etempeng MI. Mung bisa jambukan MTS, lanjutkan panjenengan de sekolah MA. Polen sudut pandangnya MA lebih luas daripada MTS. Cek berhenti di MA, tapi panjenengan kuliah mayo. Karena kuliah pikir sampean lebih luas etempeng lulusan MA. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin luas kita memandang alam. Cek ambu. Mayu kuliah, ambil jurusan Quran dan hadis. Apa? Panjenengan mau ngambil jurusan kinto, pondasina sampean mapan. Seumpama andi nasib dadi reng tani, i pondasina lebih Quran dan hadis. Dadi pejabat, i dalam aten bede Quran dan hadis. Dadi orang bisnis, dadi orang dagang, i pondasina bede Quran dan hadis. Umpama dadi pengacara, i dalam aten bede pondasi Quran dan hadis. Insyaallah mana bisa gitu. Panjenengan bisa bisa melahirkan Ibrahim gaya baru. Beni kuncoma ikul iwi sudah andengi pakong, disaksikan oleh banyak teman, disaksikan keluarga, disaksikan dosen. Tapi deki panjenengan bila Quran dan hadis jurusan usuluddin, panjenengan bisa saksen wa may yuti'ir rasulah wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Insyaallah manabi pondasi mapan panjenengan lakar saya kejar Quran dan hadis untuk memperdalam tauhid. Beni kun coma iwi sudah ning gedung miwa disaksikan oleh keluarga, tapi saksian deki oleh para suhada, para nabiin, para siddiqin. Amin Allahumma amin. Cerita singkat terakhir kangkui menutup bagian kinto. Sebagai panjenengan lo kandas di tengah jalan, lanjutkan pendidik sampean, terutama ibu-ibu. Karena suksesnya Nabi Ibrahim tak lepas dari peran suami, tak lepas dari seorang istri, tak lepas dari seorang anak. Saya nama Ismail bisa melahirkan anak yang berprestasi, tak lepas dari seorang ibu yang punya ilmu. Ada cerita singkat, ada seseorang mondok di sebuah pesantren, lulusan MA. Akhirnya bireng sepona beri keluarga, mendapat pilihan yang terbaik untuk anak. Apa kata anak saya untuk engkau kilo keluarga, engkau ki kuliah. Ini mah neng Siti udah jurusan usuluddin. Bani ginto mung sejarah semacam kula. Aku lihat engkau neng jurusan astronomi. Aduh, nih bini enter ke bulan demak eko. Cek mung reng biasa deje gunung keng mitong bulan eko. Hari hal pada tanggal 2 bulan Lasor semakin keng mitong bulan untuk ngonsep undangan. Tapi ini keajaiban sepona punten. Kula ki aku lihat eko. Ngara jurusan apa? Ngara jurusan astronomi. Aduh, cek tengkina lo usuluddin saos. Pak, apakah lo bangga heda bila andi anak bini andi cita-cita tengki mun sengkok sarjana masa tang anak lo kenceng sekolah. Masa tang anak bisa lo aku lihat mula kareng kok sarjana. Karena ibu adalah produk dari anak-anak sesoleh. Bila embung lo soleh cek mengarep sampean melahirkan Ismail gaya baru. Malarmu ke sekoni sebisa sampai yakin setiap bahan renungan ke para ajunan seteja, setiap bahan pemikiran, setiap motivasi. Amin Allahumma amin. Wassalam
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم.